Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunubu was sayyi'at wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, mu'takifin di Masjid Al-Walidain Komplek Ponpes Salman Al Farisi Blumbang, Tawangmangu, Karanganyar. Di kesempatan kali ini kita rubah kajian yang sedianya menjelang berbuka ditangguhkan pada Isya, karena qadarullah kami sore tadi memang harus mengisi di satu kajian yang rutin sebulan sekali, dan itu sudah berjalan sebelum bulan suci Ramadan. Karena di bulan lalu kami putuskan untuk tetap berjalan, jadi tidak nyaman seandainya kami tiba-tiba membatalkan. Dan qadarullah kajian itu memang dimulai pukul 4 lebih, ya, 4:04 sekitar. Maka waktu yang tepat untuk mengganti kajian kita memang nampaknya di waktu malam. Meskipun demikian, insya Allah kami tidak akan menjadikan majelis ini majelis yang panjang, berhubung ini malam 27 yang mungkin bisa jadi Lailatul Qadar di tahun ini bertepatan dengan malam 27, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, ya, jumhur ulama berpendapat 27 itu ya istilahnya itu kandidat yang paling kuat untuk menjadi malam Lailatul Qadar gitu, malam 27. Dan itu ma'ruf di Jazirah Arab secara umum, itu 27 itu luar biasa, seperti lebarannya, ya. Jadi malam begini ini sudah masjid-masjid ramai. Mereka untuk booking tempat nanti Qiyamul Lail itu sudah harus berdiam diri di masjid dari jam 11. Saya ingat dulu ketika di salah satu masjid di kota Son'a, ya, dari jam 10 harus sudah booking. Sampai kalau mau ke belakang ke WC itu harus, ya, istilahnya ninggal ke temen yang di sampingnya untuk ini tolong dijagakan, jangan boleh ada yang duduk. Karena kalau enggak, betul, kita nanti tempatnya di luar masjid. Ini kalau malam 27 itu sampai bludak ke jalan-jalan raya itu, nanti digelari tikar begitu untuk sholat qiyam, ya, qiyamul lailnya mulai jam 1. Masya Allah. Itu saking semangatnya mereka meraih Lailatul Qadar dengan asumsi malam ke-27. Tapi perlu diingat jamaah yang dirahmati oleh Allah, selain kuantitas ibadah, sebetulnya kan yang dituntut dari kita kualitasnya. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menentukan seberapa panjang atau seberapa banyak kita qiyamul lail, tapi kualitasnya dengan sabda beliau, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Jadi kualitas itu ada di imanan wahtisaban itu. Semoga semangat kita untuk beribadah, ya, masih dalam koridor imanan wahtisaban ini hingga akhir penghujung Ramadan tahun ini, insyaallah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, ya, rangkaian sajak dan syair, ya, atau dikenal dengan bait, ya, Mandhumah Nuniyah karangan Abul Fath Al-Busti
atau biasa juga dikenal dengan Unwanul Hikam. Ya, Unwanul Hikam, qasidah Unwanul Hikam. Kita terakhir membahas bait yang ke-17, ya, yaitu perkataan pengarang An-Nadhim Mu'allif, man salaman nasa yaslam min ghawailihim wa asha wa huwa qarirul aini jadlanu. Ya, kemarin sudah kami jelaskan. Jadi barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain, maka dia juga akan mendapatkan timbal balik yang sama, di mana orang lain akan menjaga dirinya untuk tidak melukai kita. Ya, wa asya wa huwa qarirul ain, dan dia hidup dalam kondisi bahagia, sukacita, ya, senang karena tidak punya musuh. Jadi ini semangat ini sebetulnya berdasar dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, al-muslimu man salima al-muslimu man salimal muslimi man salimal muslima man salimal muslimina lisanahu, kemudian ma'malahu, gimana, al-muslimuna man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi, gitu ya. Jadi orang muslim itu ya yang dia itu orang lain itu ngerasa aman, ya, ngerasa aman, ngerasa selamat dari tingkah tangan. Ya, tangan itu mewakili seluruh anggota badannya sebetulnya. Bukan berarti man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi, kemudian ini kan cuman tangan, kakinya boleh nendang gitu ya, bukan begitu. Kemudian juga lisannya, karena lisan ini ternyata kadang lebih menyakitkan daripada tangan. Orang mungkin kalau dipukul masih bisa nahan, ya, tapi dengan omongan satu kata, dua kata, rasa sakitnya bisa bertahun-tahun karena menusuk sampai dalam hati. Ya, itu terjadi. Betapa banyak orang itu ya terputus silaturahminya bukan karena tingkah laku, tapi karena tutur kata, ucapan. Ya, Thayyib. Itu bait yang ke-17 kemarin. Jadi untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan di bait ke-18. Ya, beliau yaitu al-muallif berkata, man kana lil aqli sultanun alaihi ghada wa ma ala nafsihi lil hirsi sultanu, man madda tarfan li fartil jahli nahwa hawa aghdha ala al haqqi yawman wa huwa khazyanu, man ashara an-nasa laqa minhum nasaba li anna susahum baghyun wa udwanu, wa man yufattishu anil ikhwani yaqlihim fajullu ikhwani hadzal asri khawanu, man istashara surufad dahri qama lahu ala haqiqati tab'id dahri burhanu, man yazra'i syarra yahsud fi awaqibihi nadamatan walihasti zar'i ibanu, man istanama ilal asyrari nama wa fi qamisihi minhum sillun wa thu'banu. Ya, ini bait-bait yang selanjutnya ya tambah menarik, banyak hikmah yang akan disampaikan oleh beliau. Ke-18, man kana lil aqli sultan, barang siapa yang bisa menguasai akal pikirannya. Ya, akal pikirannya, nalarnya, ya, itu dikuasai. Ya, man kana lil aqli sultanun alaihi ghada, barang siapa yang mampu menguasai akal pikirannya. Ya, sultan itu penguasa.
Ya, man kana lil aqli sultanun, dia bisa menguasai akal pikirannya. Ya, ghada alaihi wa ma ala nafsi gitu. Alaihi ghada, itu ghada alaihi wa ma ala nafsihi lil hirsi sultanu. Siapa yang bisa menguasai akal pikirannya, maka tidak ada celah bagi hawa nafsu untuk menguasai dirinya. Ya. Ini secara singkat maknanya demikian. Siapa yang mampu menguasai akal pikirannya, maka hawa nafsu tidak mampu untuk menguasai dirinya. Ya, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat sebagai makhluknya yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ciri malaikat adalah mereka tidak pernah bermaksiat. Ya, alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah bermaksiat, apapun perintah Allah dijalankan. Itu malaikat. Kenapa kok bisa seperti itu? Mereka tidak diberi hawa nafsu oleh Allah. Jadi malaikat itu Allah Subhanahu wa taala cabut dari mereka hawa nafsu. Jadi nggak punya keinginan sebagaimana manusia. Ya. Berbeda dengan malaikat adalah hewan. Allah Subhanahu wa taala berikan hawa nafsu tapi dicabut darinya akal. Ya. Kalau terkait kecerdasan hewan yang artinya itu dia bisa bertingkah, bisa melakukan satu sikap untuk istilahnya kemaslahatan dirinya untuk urusan hajat hidupnya. Ini bukan kecerdasan yang kami maksud, karena memang ada beberapa hewan itu bisa nyambung dengan keinginan kita, kemudian kita katakan ini hewan pintar. Seperti yang dikatakan paling tinggi kecerdasannya lumba-lumba seumpama, ya, karena bisa nyambung. Tapi bukan itu maksud akal itu adalah seseorang menimbang ataupun sosok makhluk menimbang baik dan buruk sesuatu. Nah, ini hewan tidak punya. Ya. Dia nggak punya itu, nggak punya akal. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya apa? Hawa nafsu. Ya. Maka sering digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya udah, mereka bersenang-senang makan sebagaimana makannya hewan. Ya, karena cuma sekedar melampiaskan nafsu tanpa ada kekang dari otak, ya, dari akal. Menimbang ini baik, ini buruk, ini perlu dilakukan, ini harus ditinggalkan. Nah, pertengahan dari keduanya ini manusia Allah Subhanahu wa taala berikan akal, Allah juga uji dengan hawa nafsu. Nah, ini dikasih satu kunci sama muallif rahimahullahu taala, kalau pengen mengendalikan hawa nafsu caranya kita harus mengendalikan akal kita. Maksudnya mengendalikan akal itu gimana? Ya, kita harus berilmu. Kita harus belajar. Ya. Ketika akal kita itu diberi asupan ilmu, ya, maka akal ini akan mampu membedakan segala hal. Ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang ditinggalkan. Dengan itu bisa mengontrol hawa nafsu seseorang yang asalnya itu liar dan arahnya senantiasa kepada urusan negatif. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Larinya ke situ, tapi dikontrol dengan ya akalnya. Setelah itu terjadi, maka hawa nafsu ini tidak punya kesempatan untuk mengontrol seseorang. Ini yang disampaikan, ya, wa ma'ala nafsihi lil hirsi sultanu. Ya. Kemudian bait yang ke-19. Man madda tarfan li fartil jahli nahwa hawa aqda 'alal haqqi yauman wa huwa khazyanu.
Ini yang ke-9. At-tarf di sini maksudnya adalah mata. Ya. Barang siapa yang menjulurkan matanya, yaitu adalah melayangkan pandangannya, ya. Artinya man madda tarfan li fartil jahli, ya. Fartil jahli di sini adalah kesalahan orang-orang yang bodoh, ya, atas hawa nafsu yang dilakukannya, ya. Aqdha 'alal haqqi yauman wa huwa khazyanu. Maka dengan hal tersebut dia akan tertutup untuk memperjuangkan kebenaran, melihat kebenaran, dan dalam kondisi seperti ini dia adalah sosok yang terhina. Artinya begini, orang siapapun yang melayangkan pandangannya kepada hawa nafsu, dan itu disifati sebagai kejahilan. Ya, kayak kita kadang punya satu model ataupun idola, yang mana idola ini sebetulnya adalah sahibul hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Betapa banyak pemuda-pemuda di zaman kita sekarang lebih senang mengidolakan pemuja hawa nafsu dan dijadikan panutan. Kan begitu, akhirnya standar kehidupannya larinya ke situ. Terutama yang lebih dahsyat adalah remaja putri, ya, pemudi di usia puber, usia remaja hingga nanti sudah jadi dewasa pun masih banyak yang seperti itu. Jadi standarnya itu yang dilihat adalah para pemuja dunia. Gitu. Maka siapapun yang matanya itu senantiasa tertuju kepada hawa nafsu, ya, kepada orang-orang yang mengusungnya, yang memujanya, ya, sungguh akan ditutup darinya kebenaran. Akan ditutup darinya kebenaran. Bagaimana mungkin dia memperjuangkan kebenaran? Kebenaran itu ditutup darinya. Ya, kebenaran ditutup darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak melihat, ya, orang yang Allah Subhanahu wa taala, monggo dibangunkan, istirahat nggak apa-apa kalau ya. Apakah engkau tidak melihat orang yang memuja, yang menjadikan sesembahannya itu hawa nafsunya? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Sembahannya itu hawa nafsu. Jadi bukan nyembah berhala, bukan nyembah batu, bukan nyembah patung. Ya, yang disembah itu hawa nafsunya. Ya, di dalam hadis ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah, kan begitu. Pemuja dinar, pemuja dirham. Khamilah, khamisah itu adalah pakaian yang mahal, ya. Ada orang mujanya hawa nafsunya itu lari kepada lifestyle, ya, pakaian yang branded, yang bermerek, dia ngejar itu, ya. Jadi hawa nafsunya ini yang jadi sesembahan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilm wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesatkan dirinya, ya, setelah dia berilmu. Atau bisa diartikan menyesatkan dirinya dijauhkan dari ilmu. Jadi ada dua. Bisa artinya dia sudah berilmu, secara teorinya berilmu, tapi karena nafsunya yang diikuti, maka ilmu teorinya ini nggak bermanfaat. Atau bisa bermakna orang ini karena nyembah hawa nafsu, maka dia sudah tidak bisa diarahkan kepada ilmu, dijauhkan dari ilmu. Wa adallahu Allahu ala ilm, ya, wa khatama ala sam'ihi wa basarihi, ya, wa khatama ala sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Ya. Jadi wa khatama ala sam'ih, ini pendengarannya ini udah ditutup sama Allah.
Kemudian penglihatannya juga sama. Maka tadi dikatakan di sini apa yang disampaikan oleh mu'allif ya. Siapa yang matanya itu tertuju kepada hawa nafsu saja, maka aghdha 'alal haqq ya. Akan dijauhkan dari kebenaran. Wa huwa alaihi wa huwa khazyanu di sini khadlanu ya. Jadi dzalil artinya adalah orang yang terhina, dan memang sebetulnya pemuja nafsu itu hina sekali, sangat hina sekali. Pemuja nafsu itu ketika orang melihat dengan hakikat yang sebenarnya itu betul-betul hina. Orang kadang sampai muru'ah, kehormatan, rasa malu itu hilang kalau sudah betul-betul muja nafsu. Ya, nyatanya bagaimana kehidupan di barat sana, kehidupan yang bebas, yang liar. Ya itulah pemuja hawa nafsu seperti itu. Ya. Ini apa yang disampaikan mu'allif ini sebetulnya adalah intisari dari yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kemudian yang ke-20, man asyaran nasa laqa minhum nasaba. Siapapun yang bergaul dengan manusia, artinya dia bersosial, maka harus siap ya untuk capek. Capek artinya itu siap untuk dihianati, siap untuk disakiti, siap untuk macam-macam. Ya. Kalau mau enggak disakiti orang, enggak dihianati orang, enggak ditipu, enggak diejek, enggak di apalagi ya, keburukan orang lain yang mungkin ditimpakan kepada kita. Enggak dirasani, enggak dirasani. Rasani itu apa bahasa Indonesianya? Digunjing. Enggak digunjing, ya, enggak diribahi, ya, riba bahasa Arab. Betul, digunjing, ya. Bahasa Jawa enggak dirasani, enggak mau dirasani. Ya, enggak mau digunjing di belakang. Ya, kita jangan bersosial sama orang. Ya, karena konsekuensi orang itu bersosial ya seperti itu. Disampaikan oleh mu'allif di sini alasannya kenapa gitu. Kenapa kok kalau kita bersosial itu nanti capek gitu? Artinya apa? Akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Li'anna susahum baghyun wa udwanum. Karena susahum di sini ay taba'uhum. Sus itu artinya adalah watak, kepribadian, mayoritas kebanyakan orang itu adalah baghyun. Baghyun itu melampaui batas. Artinya kalau melakukan sesuatu ya sudah kelewatan. Canda-candanya kelewatan, kalau ngomong nyinggung ya kelewatan ya. Kalau hianat ya hianatnya kelewatan gitu. Nipu temen ya kelewatan gitu. Kan gitu kan. Temen akrab banget itu. Habis itu minjem duit, gawa lunga. Bawa lari uangnya. Padahal temen kental. Ini kalau uang dibawa lari mungkin bagi sebagian orang masih mending. Ya, kalau incerannya ditikung, wah ini buat muda-mudi terus. Wah itu. Ya. Ya meskipun sebetulnya ya dalam urusan syar'i selama belum itu ya ada istilah tikung atau menikung gitu. Ya, selama belum ya. Tapi itu lebih menyakitkan daripada dikemplang uangnya gitu. Baik, jadi di sini baghyun itu melampaui batas ya. Bahwa segala bentuk kedzaliman itu sebetulnya bisa diartikan baghyun. Ya, hanya baghyun itu mubalaghah dari kedzaliman. Zalim mungkin ada level-levelnya. Zalim tingkat tinggi inilah baghyun. Ya. Kemudian wa'udwan, udwan itu apa? Permusuhan. Jadi mereka itu apa, karakter umumnya manusia itu ya cari lawan musuh. Maka kalau kita mendengar ada istilahnya sikut-sikutan untuk dapat jabatan itu ya. Nah itu karena memang karakternya seperti itu, kompetisi yang tidak sehat. Apalagi semuanya urusannya tujuannya dunia, itu otomatis seperti itu. Ya.
Jadi politik itu bukan hanya di perebutan kursi kepemimpinan, sampai masuk ke lowongan pekerjaan, sampai ke masalah bisnis. Kan begitu. Makanya ada istilah itu apa? Kalau orang yang hidup di kota, hidup ini keras bung katanya. Gitu ya. Hidup ini keras itu maksudnya apa? Ya tadi itu sikut-sikutan itu ada wah. Ada wah. Berbeda dengan potret dulu sahabat Ridwanullah alaihim ajmain itu ya. Kalau orang sekarang itu asasnya tamak, dulu asasnya itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mengedepankan hajat orang lain dibanding dirinya. Kalau sekarang asasnya tamak. Dia sudah dapat pun selagi bisa nyikut orang, sikut. Gitu. Karena gambarannya memang apa? Sudah betul-betul dikuasai oleh dunia. Gitu. Jadi tidak akan bisa kita sosial, kemudian kita baik aja, orang semuanya baik sama kita, nggak bisa. Mesti kita akan pernah merasakan tersinggung, pernah merasa dikhianati, pernah merasa dibohongi, itu macam-macam. Ya. Kadang suami istri, kadang sama anak, kadang guru sama murid, kadang teman, sahabat karib, kadang karyawan, kadang bosnya dan seterusnya. Ya, itu bagian daripada sunnatullah fil kaun ya, sunnatullah yang berjalan di muka bumi ini. Yang ke-21, waman yufattish anil ikhwani yaklihim fajulu ikhwani hadzal asri khawanu. Ya, barang siapa yang mencari-cari, fatasya yufattishu itu kan meneliti. Ya, meneliti kondisi orang lain, terutama temannya, sahabatnya. Ya, maka di sini waman yufattish anil ikhwani yaklihim. Arti yaklihim ay yubghidhuhum wa yukrihuhum. Kalau kita mau cari betul sampai orang itu watak satu persatu, ya hampir-hampir kita akan benci semua orang. Pasti kita dapati ada kekurangan, ada kesalahan. Ya. Karena kemudian disampaikan fa jullu ikhwani hadzal asri khawanu. Karena mayoritas persaudaraan, pertemanan yang ada di zaman ini itu zamannya beliau tahun 300 sekian Hijriah sampai tahun 400. 1000 tahun lalu, 10 abad lalu. Ya, itu zaman itu loh. Lah zaman ini gimana gitu? Zaman itu saja beliau nyampaikan seperti itu, baik zaman ini. Ya, katanya mayoritas pertemanan persaudaraan di masa itu khawanu, itu pengkhianat. Itu zaman dulu. Itu. Maka ada satu sejarah ya yang luar biasa. Saya sendiri juga masih bingung untuk memahami ya apa hikmah di balik itu. Tapi kita kembalikan ya, kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat. Ya, itulah satu kaum, satu umat yang sudah berlalu. Laha ma kasabat. Ya, mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka perbuat. Walakum ma kasabtum, dan kita juga nanti akan mendapatkan apa yang kita perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, jadi ada ibrah, ada pelajaran besar dari sejarah, tapi juga ada sisi-sisi yang kadang sejarah ini ya hanya perlu untuk dibaca tanpa harus dikomentari atau diambil atau di apa ya istilahnya dihukumi. Ada sejarah yang memang ya dibiarin saja. Ya. Istilahnya yurwa wala yutwa gitu, diriwayatkan saja tapi nggak perlu harus diambil apapun dari situ. Salah satunya yang terjadi antara Malikul Mudzaffar. Malikul Mudzaffar itu adalah julukan dari Saifuddin Qutus. Ini pahlawan Islam besar di masa 600-an Hijriah. Ya, beliau ini dulu anak bangsawan, kemudian karena satu kondisi begitu
dia harus jadi budak, ya. Ya, sampai kemudian ketika Baghdad waktu itu dipimpin oleh Daulah Abbasiyah, nah itu jatuh ke tangan Tatar. Maka Baghdad, kemudian mayoritas negeri kaum muslimin, Syam, mayoritas negeri kaum muslimin dikuasai oleh Tatar. Ya, sampai ekspansi mereka itu mengarah ke Mesir. Nah, ini Malikul Mudzaffar ini di Mesir, Saifuddin Qutuz. Maka waktu itu ya atas musyawarah dan dukungan dari banyak ulama pada masa itu, maka terjadilah pergantian pemimpin yang awalnya anak kecil, usia remaja, belum cakap dalam memimpin, diganti oleh Malikul Mudzaffar ini, yaitu Saifuddin Qutuz. Karena kalau nggak gitu genting ini, kalau seandainya kekuatan yang besar waktu itu Mesir jatuh lagi ke Tatar, bisa jadi habis kaum muslimin. Ya, padahal Tatar sudah terus ekspansi berjalan, sampai akhirnya diputuskan untuk ya memerangi Tatar sebelum mereka sampai ke Mesir. Jadi dicegat. Ya, tempat peperangan tersebut adalah Ain Jalut. Ain Jalut itu sungai ya yang muncul dari mata air, di mana dulu di situ juga peperangan yang terjadi antara tentaranya Talut dan tentaranya Jalut, maka disebut Ain Jalut. Ya, setelah perang di situ, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Malikul Mudzaffar. Dan sejarah mencatat kemenangan ini di bulan Ramadan. Ya, kemenangan tersebut di bulan Ramadan. Nah, sejarah yang ingin saya angkat ini, setelah selesai menang itu, baru menang itu, waktu itu beliau Malikul Mudzaffar Saifuddin Qutuz itu dibersamai oleh sahabat karibnya, namanya Dhahir Bebers. Ya, Dhahir Bebers. Ini berdua ini sahabat karib, berjuang bareng. Rampung menang, di perjalanan pulang, Saifuddin Qutuz dibunuh sama Dhahir Bebers. Ya, habis menang ini bareng, sama-sama tentara kaum muslimin. Ya, pulang di perjalanan dibunuh Saifuddin Qutuz sama Dhahir Bebers. Itu kan fakta sejarah yang sebetulnya sangat sangat menyakitkan bagi kita. Tapi bukan berarti kemudian kita itu boleh menghukumi satu sama lain, karena kita nggak tahu apa yang terjadi waktu itu, hakikatnya bagaimana. Ya. Nah, disinilah ya bahwa kadang pertemanan itu juga kalau kita tidak berhati-hati, ya itu akan jadi fitnah bagi kita. Pertemanan itu akan jadi fitnah bagi kita. Ada pepatah Arab yang baik sekali untuk kita cermati, ya, berbunyi ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Ya, cintailah siapapun yang engkau cintai itu sekedarnya saja. Artinya jangan terlalu berlebihan, biasa, sedang lah. Artinya tidak mubalaghah, tidak berlebih, tapi juga tidak kurang. Karena bisa jadi orang yang kita cintai ini akan jadi musuh. Ya, contoh orang ketika mau nikah ya, suami istri, wah luar biasa gandrungnya, senangnya, wis kayaknya. Setelah nikah baru beberapa hari, beberapa bulan, udah minta cerai. Ya, sudah saling musuhan, kayak sudah bagaikan minyak ketemu air itu, tidak mau gabung lagi. Nah, ini pepatah Arab ini cukup baik ya, memberi pelajaran bagi kita. Ya, nyambung dari apa yang disampaikan oleh mu'allif di bait ini, di bait sebelumnya ya, terkait masalah pertemanan. Ya, beliau mengatakan fajulu ikhwani hadzal asri khawanu, pengkhianat. Nah, terus bagaimana ketika kita dihianati orang? Nah, kembali kepada akhlak mulia yang kemarin. Ya. Orang kalau bisa sampai kepada poin yang nomor 4, tahammulul adza, wa ini qimmah fil akhlak. Ya, setinggi-tingginya akhlak ketika dia
dilukai, dia dijahati sama saudaranya, kemudian dia bersabar. Dia bersabar. Konteksnya beda kalau kita dijahati sama orang kafir ya. Karena sama orang kafir itu asyidda. Tapi yang dimaksud di situ adalah apa? Ya, kita ini dizalimi, dijahati sama saudara kita sesama muslim. Kemudian kita tahammulul adza. Jangan negeri kaum muslimin ditindas sama penjajah, sama Cina, kemudian akhlak kaum muslimin itu harus merelakan tahammulul adza. Wah, ini keblinger. Dulu kan seperti itu, kaum muslimin itu tidak suka mencela, tidak suka marah-marah. Nah, siapa dulu? Kalau sama saudaranya iya. Nah, ini kebalik. Kalau sama musuhnya ya, ka'annahu waliyun hamim, wah, udah kayak sahabat karib betul. Ya, betul-betul seperti sudah saudara. Tapi justru sama saudaranya sesama muslim malah garang. Ini satu hal yang ya terbalik di zaman kita sekarang ya, karena kondisi umat ini yang luar biasa, fitnahnya luar biasa. Barakallahu fikum. Ya, masih ada 3 bait sampai akhir yang tadi kami baca. Ya, kita bacakan dan kita artikan globalnya. Nanti mungkin kalau penjelasan terkait ini lebih dalam bisa kita tangguhkan di pertemuan lain. Ya, bait kedua-dua, manistasyara surufad dahri qamalahu ala haqiqati tab'id dahri burhanu. Ya. Jadi yang kedua-dua ya. Istasyara maknanya istaksyafa. Ya. Surufad dahri artinya hawadithahu. Apa maksudnya? Barang siapa yang ya mencari apa namanya istasyara itu kan dari syura ya, musyawarah ya. Kemudian diartikan ternyata istaksyafa, siapa yang menyingkap surafat dahri hawadithahu, kejadian-kejadian yang berlalu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Qamalahu ala haqiqati tab'id dahri burhanu, maka dia akan mendapatkan watak ya, ataupun karakter daripada waktu. Dahar itu waktu, masa, sehingga dia bisa mengambil burhan, bisa mengambil petunjuk ya. Contoh, kita sekarang berada di zaman apa ya, bagaimana tabiat zaman ini, bagaimana kondisi orang, bagaimana ini harus kita ambil nilai-nilainya. Dari situ kita akan bisa mengambil petunjuk untuk bersikap. Orang yang tidak mawas diri ngerasa bahwasanya sekarang itu zaman sekarang, zaman yang biasa, zaman yang baik-baik saja. Padahal ini zaman yang sudah zaman akhir, fitnahnya semakin dahsyat. Ya, ini global makna dari bait kedua-dua. 23, man yazra'i syarra yahsud fi awaqibihi nadamatan. Barang siapa yang menanam benih keburukan. Yazra' asyar, syar itu keburukan. Ya, yahsud fi awaqibihi nadamatan. Dia akan memanen. Ya, memanen akibat dari apa yang ditanam tadi, nadamatan yaitu apa? Penyesalan. Ya, jelas orang ketika dia itu nanam keburukan nanti dapatnya buruk juga sehingga menyesal. Walihasdiz zar'i ibanu. Ya, karena sesungguhnya orang itu ya lambat laun pasti akan mendapatkan hasil tanaman yang dia tanam. Dia nanam kebaikan pasti nanti dapat, dia nanam keburukan pasti akan dapat. Bait ini dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dasarnya itu. Ya, intinya siapapun yang menanam dia pasti akan memetiknya lambat laun ya, di dunia ataupun di akhirat. Tergantung apa yang dia tanam. Bait ke-24, manistanama ilal asyrari nama wa fi qamisihi minhum silun wa thu'banu. Ya. Jadi barang siapa
yang dia itu berteman, ya, istanama di sini orang istanama itu tolabun naum ya. Maksudnya tolabun naum itu adalah orang saking dekatnya berteman sampai tidur bareng. Ya, karena artinya sering bersama, tidur bersampingan satu bantal, ngiler bareng di situ itu kan istilahnya. Ya, saking apa? Karibnya kan orang gitu kalau ngaku kalau ini sahabat karib, oh ini fulan ini, saya itu sebantal sama dia ngiler bareng kan gitu. Saking dekatnya. Itu. Jadi manistanama ya, orang yang mendekat kepada ilal asyrar, jamak dari syarrun, yaitu orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Nama wa fi qamisihi minhum silun. Ya, dalam kondisi tadi dia itu terbuai ya, dalam tidurnya bersama teman tadi itu, istilahnya karena saking dekatnya. Ya, dia lupa bahwa ternyata di balik ini permisalan ya, orang tidur di satu tempat bersama dengan orang yang jahat tanpa sadar bahwa di balik pakaian yang dipakai ini ada apa? Hayatun. Hayatun itu apa? Ular. Di balik pakaiannya ini ada ular yang berbisa, yang suatu saat akan mencelakai dia. Artinya apa? Orang itu ketika berteman sama teman yang jahat, sama orang yang buruk, suatu saat pasti akan kena keburukannya. Dan bisa lebih berbahaya dari yang disampaikan, yaitu ular berbisa tadi. Ya, ini sebetulnya dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, masalu jalisi sayyi'i kamathali nafikhil qir. Permisalan orang yang berteman dengan orang buruk itu seperti orang dekat sama tukang pandai besi. Ya, seminim-minimnya kena bau apeknya. Ya, kadang juga kecipratan panasnya. Ya, kadang ada ini apa namanya itu? Percikan dari bara dan juga ini dari besi-besi panas yang dipukul. Ya, kenapa kok saya bisa cerita? Karena bapak saya itu tukang pandai besi. Jadi tahu betul. Jadi kalau kena sini langsung melepuh itu. Itu seperti itu. Permisalannya gitu. Kalau dekat dengan orang pandai besi. Ya. Artinya orang kalau punya teman yang buruk itu mesti akan kena cipratnya. Ya, suatu saat akan kena cipratnya. Kalau di sini lebih bahaya lagi, diibaratkan ular yang berbisa yang sembunyi di balik baju. Gitu. Nggak ada yang orang tahu matok. Gitu. Sedangkan permisalan wa mathalu jalisil hasani ya, kamathali hamilil misk. Ya, permisalan orang yang membersamai orang baik itu sebagaimana dia dekat dengan penjual minyak wangi. Nah, ini Masya Allah, ini ibrah-ibrah dan hikmah yang luar biasa. Ya, awalnya saya ingin menutup jam 8 lebih dikit, tapi karena mati lampu, saya berasumsi wah ini paling ya baca Qur'annya juga repot ya. Kecuali yang mungkin pakai HP, itu pun mungkin akan sedikit merusak mata ya, kurang baik. Ala kulli hal, ini malam 27 ya, mari sama-sama kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah. Kualitasnya kita tingkatkan, bukan hanya kuantitasnya. Dan bagi ikhwah sekalian yang mungkin artinya itu merasa capek kemudian butuh istirahat, nggak usah dipaksakan untuk ngelembur. Jadi orang ada yang gini, ini malam 27 nih, saya harus menghidupkan seluruh malam ini untuk ibadah. Ya, padahal nanti setelah jam 1 ini wattnya sudah berkurang gitu. Habis akhirnya malahan pas sholat qiyam kurang maksimal gitu. Padahal itu kan sebetulnya waktu-waktu yang istimewa untuk kita itu bisa ibadah dengan baik. Jadi kira-kira kalau memang capek istirahat, nggak apa-apa, berikan haknya. Ya, kita mungkin belum bisa lah meniru persis seperti Rasulullah wa ahyal laila kullah gitu. Tapi setidaknya kita maksimalkan kualitasnya dengan apa? Imanan wahtisaban. Barakallahu fikum. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan